Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua di video tutorial Google Classroom. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Google Chrome kita. Kemudian kita menuju halaman Google. Bapak Ibu juga bisa membuka Google Classroom lewat Google Drive. Nah, setelah kita berada di halaman Google, pastikan Bapak Ibu sudah masuk di akunnya masing-masing, baik itu akun belajar ataupun akun Gmail biasa. Nah, di sebelah akun ada titik 9, di mana kita bisa menemukan berbagai macam fitur Google Workspace for Education. Sekarang kita masuk ke dalam Google Classroom dengan mengklik fitur Classroom yang ada di titik 9 ini. Sambil menunggu, kita akan diarahkan ke halaman Google Classroom. Jika Bapak Ibu belum pernah membuat kelas, maka halaman Bapak Ibu nanti akan kosong. Sedangkan di sini saya sudah beberapa kali membuat kelas, maka halaman Google Classroom saya penuh dengan kelas-kelas yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita akan membuat kelas baru. Di pojok kanan atas, samping titik 9, Bapak Ibu akan menemukan fitur tanda plus, di mana ketika kita mengklik tanda plus, Bapak Ibu akan diarahkan ke dua bagian. Yang pertama adalah gabung ke kelas, yang kedua adalah buat kelas. Nah, karena di sini kita akan membuat kelas baru, maka kita memilih yang bagian buat kelas. Setelah kita klik buat kelas, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita harus mengisi nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Namun, Bapak Ibu yang wajib diisi adalah nama kelas. Misalnya saya ingin membuat kelas bahasa Inggris mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Maka nama kelasnya saya bisa menuliskan bahasa Inggris kelas 7. Bapak Ibu silakan menyesuaikan nama kelasnya sesuai dengan mata pelajaran ataupun kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian untuk di bagian, Bapak Ibu bisa menuliskan semester atau tahun pelajaran. Misalnya kita tuliskan semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian untuk mata pelajaran di sini boleh Bapak Ibu isi, boleh juga tidak masalah. Jika ingin diisi juga silahkan untuk melengkapi. Kemudian ketika sudah selesai, untuk ruang boleh diisi, boleh juga tidak. Ketika sudah selesai semuanya, maka kita klik buat. Dan sistem akan langsung membuatkan kelas Bapak Ibu. Nah, sekarang kelas kita sudah dibuat, kemudian kita sudah masuk di halaman pertama kelas bahasa Inggris kelas 7. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa tutup ya, supaya bisa lebih besar tampilannya. Nah, di Google Classroom, ketika Bapak Ibu sudah membuat Google Classroom, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Di sini Bapak Ibu berada di bagian forum, di mana di bagian forum ini Bapak Ibu bisa membuat pengumuman, kemudian bisa juga Bapak Ibu menampilkan kode kelas untuk nanti mengundang anak-anak masuk ke dalam kelas, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas terkait forum, tugas kelas, orang, dan nilai, hal yang perlu Bapak Ibu lakukan agar Google Classroom ini bisa digunakan untuk pembelajaran, kemudian pengumpulan tugas, penilaian, dan sebagainya, maka Bapak Ibu perlu mengatur Google Classroom ini sedemikian rupa. Nah, di bagian kanan atas ada setelan kelas. Kita klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti nama kelas ataupun bisa memberikan deskripsi kelas jika memang ingin ditambahkan lagi informasinya.
kita scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu bisa menemukan kode undangan yang nanti bisa digunakan untuk mengundang siswa-siswi ke dalam kelas. Kemudian beberapa pengaturan yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah ini untuk pengaturan forum dan tugas kelas. Bapak Ibu bisa menyesuaikan apakah di bagian forum siswa bisa memposting ataupun memberikan komentar dari postingan yang Bapak Ibu buat. Kemudian di sini ada akses wali dan juga ada link Classroom, link Google Meet yang bisa digunakan di dalam Classroom. Nah, yang paling penting yang harus Bapak Ibu atur adalah bagian penilaian. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur agar nanti setelah akhir semester Google Classroom atau sistem yang ada di dalam Google Classroom bisa membantu Bapak Ibu untuk memberikan penilaian ataupun mengakumulasi nilai akhir dari seluruh penugasan, asesmen formatif ataupun asesmen sumatif yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan anak-anak di dalam Google Classroom. Nah, di sini Bapak Ibu untuk penilaian sendiri, dalam penghitungan nilai, Bapak Ibu bisa menggunakan satu dari dua cara. Yang pertama adalah poin total, yang kedua menggunakan bobot nilai, gitu ya. Nah, kita akan melihat satu-satu. Ketika kita menggunakan poin total, Bapak Ibu bisa membuat poin di atas 100, begitu. Nah, sebelum kita masuk ke poin totalnya, jangan lupa Bapak Ibu harus membuat kategori nilai terlebih dahulu. Di bagian bawah kita klik tambahkan kategori nilai. Nah, di sini karena kita menggunakan poin total, maka di masing-masing kategori nilai sudah ada poin default yaitu 100. Nah, misalnya kategori nilai yang pertama Bapak Ibu ingin memasukkan asesmen formatif. Di mana asesmen formatif ini bisa dalam bentuk penugasan, bisa juga dalam bentuk ulangan harian atau asesmen formatif yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Kemudian di sini Bapak Ibu poinnya boleh 100 atau mungkin mau di bawah 100 juga tidak masalah. Kemudian kita tambahkan lagi kategori nilainya, karena tentunya nilai akhir itu tidak hanya dari asesmen formatif, tapi bisa juga kita masukkan asesmen sumatif di sana. Misalnya asesmen sumatif tengah semester, ya, atau kalau dulu biasa kita sebut dengan ujian tengah semester, begitu ya. Ini juga disesuaikan dengan sistem yang dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Apakah masih ada ulangan tengah semester atau tidak? Jika masih ada, bisa kita masukkan di sana adalah asesmen sumatif tengah semester. Kemudian kita tambahkan lagi kategori nilainya. Di sini adalah asesmen sumatif akhir semester. Tentunya di akhir semester nanti anak-anak akan mengerjakan asesmen sumatif ya, atau bisa dibilang ujian akhir semester. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan kategori nilai lainnya, misalnya penugasan atau kategori-kategori nilai lainnya, dipersilahkan, tidak ada batasan untuk kategori nilai ini. Semuanya disesuaikan dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian di sekolahnya masing-masing. Nah, karena di sini kita tadi menggunakan poin total, maka di masing-masing kategori nilai sudah ada poin 100. Maka nanti untuk nilai akhir, sistem akan menilai ataupun mengakumulasi dari keseluruhan poin yang ada di masing-masing kategori nilai. Nah, berbeda dengan poin total, jika kita menggunakan bobot, maka di sini Bapak Ibu silahkan menentukan berapa persentase dari masing-masing kategori yang ingin diambil nilainya. Dengan catatan bahwa persentase ini akumulasinya adalah 100%. Misalnya untuk asesmen formatif kita mau mengambil sebanyak 40%, maka kita tuliskan saja di sini 40%. Di bagian bawah ini akan terlihat berapa
sisa persentase yang perlu kita penuhi untuk kategori nilai lainnya. Kemudian masih ada sisa 60, maka di asesmen sumatif bisa kita bagi dua. Misalnya asesmen sumatif tengah semesternya kita ambil 30, kemudian asesmen akhirnya kita ambil sebanyak 30. Maka semua kategorinya sudah mendapatkan bobotnya masing-masing dengan akumulasi 100% itu tadi. Nah, ini perbedaan antara penggunaan bobot nilai dan juga poin nilai ya Bapak Ibu. Semuanya tergantung Bapak Ibu apakah mau menggunakan bobot nilai ataupun mau menggunakan poin. Ketika kita sudah membuat kategori nilai, kemudian menentukan bobot nilai ataupun poinnya, jangan lupa Bapak Ibu simpan terlebih dahulu, supaya nanti sistem bisa membaca untuk pemberian atau penghitungan penilaiannya. Kita simpan. Nah, kita akan kembali ke dalam halaman forum. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu terkait dengan tugas kelas, kemudian bagian orang dan bagian nilai akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.